Buat kalian pindah naik level ini, kalian itu harus tahu kalian itu mau main di daerah mana. Yang aku punya omongan selalu ngomongin 3P, yaitu passion, problem, profit. Passion itu beneran menderita ya. Aktivitas yang kalian itu rela menderita, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tanya kabarnya kalian tetap mau lakuin. Dari 0 sampai 10 juta kan kalian cuma tukar waktu sama uang kan. Buat naik level kalian butuh 3P tersebut. Itu mungkin 10 sampai 50 juta. Untuk nyampe ke triple digit, menurut aku butuh leverage itu. Kalian harus tahu kegiatan apa yang kalian tuh bisa punya leverage, dari sana baru bisa dapetin ratusan juta per bulannya. Kalian itu harus bener-bener punya bukti nyata. Karena orang tuh udah capek banget sama namanya fake influencer, fake followers, fake engagement, semua fake gitu. Yeah. Terus yang real apa sih gitu kan? Yeah. Di situ untuk naikin kita punya trust, orang tuh percaya selain cuma be you, buktinya nyatanya apa bos? Kalau kita ketemu dengan diri kita di depan kaca, terus kita sadar bahwa selama ini habit kita ketika nggak ada orang yang lihat itu kita ngerasa kita malu, kita kayak membenci diri kita sendiri, berarti ada yang salah sama hal kecil yang kita lakukan ketika nggak ada orang yang lihat kan. Orang-orang yang nggak bisa move on karena dia stuck di sini, mikir terus nggak mau akuisisi identitasnya, mikirnya ada dua Venn diagram berbeda. Begitu kalian bisa jadi Venn diagram satu gitu, identitas kalian yang akan menghasilkan goal, nah itu beda tuh di sana. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Franov, kedatangan temanku lagi. Ada Agus Leo Halim. Thank you Bilal for inviting. Ko Agus, hari ini mungkin kita akan membahas dari kacamata yang sangat berbeda, yaitu spesifik dari my curiosity. Tentang bagaimana cara aku bisa melebarkan sayap leverage aku di 2026 dan 5 tahun ke depan. Aku bacain apa yang udah aku tulis dalam beberapa waktu terakhir. Kita harus menjadi kaya, tapi bukan dengan mengejar uang dan haus akan status. Kaya berarti kita bisa menghasilkan uang bahkan ketika kita tidur. Dan uang adalah nilai dari apa yang kita tukar dengan waktu dan tenaga kita. Dan status adalah hierarki yang ada dalam tatanan sosial. Gimana kok Agus ngelihat bahwa banyak orang tidak aware ternyata kita bisa menghasilkan uang sambil kita tidur. Bahkan dari HP doang. Jadi aku mulai dari yang kamu punya statement, kita harus menukar waktu sama uang. Menurut aku buat kalian yang pemula banget, gak usah mikir aneh-aneh lah. Emang itu doang yang kalian bisa. Kalian tuh cuma bisa nukar waktu sampai dengan uang. Itu buat orang umum tuh mulai dari sana. Jadi jangan terbius kayak seakan-akan, wah gue bisa dapat uang langsung kayak cepet tuh, gak ada tuh. Yeah. Mulai dulu dari yang kalian harus tukar, yaitu adalah waktu. Nah, tapi kebanyakan orang pada umumnya, which is gak salah, udah terbuai, oh berarti gue bisa nuker waktu gue dengan uang. Start forward. Karena kan langsung kelihatan kan, gue nuker waktu gue sama uang. Itu langsung kelihatan, enak gitu. Gak ada yang salah. Tapi menurut aku, semakin kita itu berkembang, media sosial, zaman, AI, segala macam, itu membuka peluang buat kita itu bisa dapat uang pas kita tuh gak lagi kerja. Nah, jadi kalau aku selalu ngomong ke orang tuh, di sumbu Y itu adalah waktu, sumbu X itu adalah uang. Waktu makin banyak bebas tuh makin Y-nya makin tinggi tuh. Waktu makin gak bebas, makin turun. Nah pada umumnya orang-orang mulai dari 8 jam tuh kebuang dapat uang tuh, dikit. Tapi apakah bisa di kuadran bawah ini dia dapat duit? Bisa banget. Tapi yang aku pengen tawarin adalah kamu punya komentar terhadap sebenarnya bisa gak sih kita tuh waktunya makin bebas, uangnya makin banyak. Karena masuk di akal kalau misalnya orang pikir bahwa make sense lah kalau misalkan waktunya makin dikit, uang makin banyak, ya itu kan kelihatan kan gitu kan men. Pada umumnya orang kerja gitu kan. Nah, tapi untuk orang tuh bisa naik ke level atas, ke kuadran atas ini, mereka tuh harus ngerti dulu dua hal menurut aku. Pertama adalah self-awareness sama commercial awareness. Self-awareness adalah mereka tuh jago apa sih? Kayak mereka punya keterampilan apa? Yang pada umumnya orang-orang tuh bisa ngecek dari mereka itu sebenarnya dicari sama kantor gak? Kasarnya kalau misalnya gak ada mereka, apakah kantor berasa wah gila nih, berat nih gitu loh. Nah itu keterampilan kalian tuh. Ada orang yang kangen kalian kalau misalkan kalian tuh gak di sana. Begitu kalian udah ngerti kalian punya self awareness, kalian berangkat ke commercial awareness. Gak banyak orang bisa. Apa sih yang bikin orang itu gerak? Orang itu membeli sesuatu secara komersil, kenapa itu bisa jadi terjadi suatu nilai jual? Nah ini yang susah.
Karena kebanyakan orang itu memang berpikirnya secara gampang, oh yaudah pokoknya waktu gue tukar uang, that's it. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau ngobrol secara fundamental, banyak banget tuh lingkaran sampai akhirnya terjadi lingkaran tersebut. Nggak sesimpel cuma linear adalah waktu uang gitu. Padahal tuh ada nilai komersilnya. Nah begitu kalian bisa ngeliat kalian punya commercial awareness, kenapa orang tuh bergerak, menurut aku baru bisa naik level. Nah itu caranya susah tuh Bill. Kayak mungkin aku berani komentar kalau secara fundamental ada 3 cara belajar yang butuh kalian ngerti. Pertama adalah belajar cara belajar. Itu agak aneh tuh, belajar cara belajar. Yeah. Terus belajar cara berpikir. Terus belajar cara menghasilkan. Oke, aku post di situ ya. Belajar cara belajar, belajar cara berpikir, belajar cara menghasilkan. Apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Belajar cara belajar dengan belajar cara berpikir. Ya, belajar cara belajar yang kita masyarakat pada umumnya tahu adalah kayak sekolah. Bahwa dikasih tahu ini ada suatu pengetahuan yang lu butuh tahu. Itu belajar cara belajar pada orang pada umumnya. Ini penting, tapi kita nggak tahu kenapa. Nggak tahu fundamentalnya kenapa menurut kita pribadi sendiri penting gitu. Nah, belajar cara belajar yang pertama adalah kalian harus tahu rasa kinentahuan kalian tuh tingginya di mana. Kejar masalahnya. Nah, belajar cara belajar tuh mulai dari sana. Kalau misalnya di zaman sekolah, kita adalah belajarnya kita adalah belajar untuk tasnya bagus. Ya. Begitu kita udah dewasa, ke poinnya kamu terhadap kita itu bisa naik level, menurut aku adalah kita tuh belajar bukan cuma untuk menghafal, bukan tes bagus, tapi belajar untuk memecahkan masalah. Nah, cara belajarnya ini harus diubah nih. Dimana kalian ngerti gak sih fundamentalnya gitu. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, yang kedua adalah belajar untuk berpikir. Begitu udah kalian tahu bahwa ternyata gue harus mulai dari masalah, pikirin gimana caranya ini masalah bisa jadi suatu yang terpecahkan secara sistem yang diulang-ulang terus. Ya. Jadi nggak usah terus-terusan kalian berpikir bahwa yaudah gue beresin terus aja masalahnya, gue beresin terus masalahnya. Kagak, gimana caranya ini jadi sistem. Nah, pikirlah di sana. Nah, itu juga orang susah. Baru di ujung kalian pikirin bahwa kalau misalnya masalah ini gue mau komersialkan, gue memberikan suatu nilai, bisa jadi suatu nilai jualnya, gue komersialnya gimana sih? Nah, itu baru belajar cara menghasilkan uang. Tapi aku bisa berpikir bahwa banyak orang langsung mikir gimana cara menghasilkan. Belajar cara menghasilkan dulu. Yeah. That's why most people quit ketika mereka nggak tahu even cara belajarnya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, dan memecahkan masalah dia seperti apa. Setuju. Kebanyakan orang itu berpikir kayak seakan-akan, oh yaudah gue belajar yang sebelah sini aja. Tapi kalau misalnya nggak ada 2 fundamental ini, menurut aku ini bakal crumble. Aku bisa bilang sih kalau status dan uang kan sebenarnya bisa datang dari efek samping dari apa yang dia senangi, dia lakukan secara konsisten. Kayak kemarin aku ketemu sama Bang Joko Anwar, dia bilang kalau orang ngelihat aku sukses gitu, aku punya banyak uang. Tapi aku nggak pernah ngelihat dari kacamata itu. Aku cuma ngelihat aku enjoy dengan apa aku kerjakan secara konsisten dan hadiahnya ada status, ada uang. Kalau kita masuk ke sisi yang lebih detail lagi, ketika aku tadi menyentil kata-kata leverage, mungkin banyak orang nggak aware kata-kata leverage kali kok ya. Kalau aku memakai bahasa aku yang paling mudah yaitu aku nggak harus effort yang lebih tinggi untuk hasil yang lebih maksimal. Aku bisa aja effort kerja let's say 3 atau 4 jam tapi hasilnya sangat-sangat maksimal gitu. Kalau kau sering bahas di Edutiva Ruang Kreatif yang aku sering catat yaitu kayak kita bisa produksi sekali, kita bisa jualin berkali-kali. What does it mean? Jadi kalau misalnya ngomong leverage, kalau bahasa Indonesia tuh emang agak susah tuh di translate plak-plak tuh daya ungkit. Iya, daya ungkit ya. Orang tuh agak aneh gitu. Tapi basically leverage itu adalah kalian punya keterampilan, kalian punya privilege, di mana itu suatu pijakan yang bikin kalian tuh lompatnya ekstrim gitu. Tanpa ada leverage, kalian tuh jadi normal. Yeah. Leverage itu kayak super powernya kalian gitu. Nah, jadi kamu kalau misalkan tadi nyentuh terhadap apa yang biasanya aku kasih tahu ke orang-orang terhadap gimana caranya kalian tuh bisa mempunyai suatu bisnis yang punya leverage yang luar biasa, harus cari bisnis yang punya suatu keunikan. Dimana bisnis pada umumnya, kalau misalnya mau menjual barang, pada umumnya itu pasti kan harus butuh produksi. Produksi sekali, ya jual sekali. Produksi kedua, ya jual kedua juga kan, terus-terusan gitu. Nah, jadi poin aku terhadap leverage yang aku biasa share di kita punya kelas namanya Ruang Kreatif itu, aku selalu bilang ke orang bahwa mungkin gak sih kalau misalnya kita produksi sekali jual berkali-kali? Pada umumnya orang masih berasa nggak mungkin.
nggak seenak gitu kan. Iya. Nah itu adalah leverage. Dimana leverage itu ada di bisnis namanya bisnis produk digital, bisnis digital. Dan itu yang nggak banyak orang memahami gitu, kenapa itu leverage gitu. Kalian bayangin kalau misalkan kalian itu bisa mempunyai suatu barang yang ngomongin itu sekali aja, nggak cuma jual sekali tuh, ya nggak cuma produksi sekali, tapi ngomongin juga sekali. Karena kalau misalnya kita punya barang fisik lah, contoh tanpa mengurangi rasa hormat kita ngomongin air putih gitu kan ya. Oke. Kita kalau misalnya aku mau jual ke kamu, terus aku jual ke sebelah lagi, aku harus ngomong hal yang sama terus kan. Iya. Ini pH-nya berapa, ini dari kita punya danau mana ya kan, kita dari air gunung apa ya kan. Itu banyak banget kan, aku harus ngomong berkali-kali. Sedangkan di bisnis digital ini, kamu ngomong sekali doang. Karena ada yang namanya konten. Ngomong sekali, dikonsumsi berkali-kali. Nah abis itu dikonsumsi, dia mau beli, produksi berikutnya udah produksi sekali aja, dijual berkali-kali. Nah itu kenapa aku berasa bisnis yang produk digital itu adalah bisnis yang luar biasa banget. Karena menurut aku aku berani komentar bahkan satu-satunya bisnis yang resikonya paling rendah, tapi upside-nya bisa ekstrim banget. Ya. Aku pernah baca juga tulisan dari Navar Ravikant ya, ini buku dia ditulis oleh orang lain, The Amanah of Navar Ravikant. Dia bilang bahwa banyak orang yang tidak sadar kalau internet di zaman sekarang itu memperluas peluang karir. Dan banyak orang itu tidak bisa memanfaatkan itu karena mereka nggak tahu gimana caranya bikin awareness sampai ke jualannya gitu. Dan sekarang mereka takut bersaing dengan AI. Padahal kita tidak bisa digantikan oleh AI kalau kita punya sisi authenticity. Aku mau masuk ke dunia Agus Leo Halim ketika ngelihat apakah bisa semua manusia itu digantikan oleh AI, dan kalau nggak bisa, apa satu skill set yang paling dibutuhkan oleh manusia di 2026 masuk ke dunia bisnis digital atau 5 tahun ke depan? Pertama menurut aku bahayanya AI itu memberikan impresi kita itu sudah pintar. Karena AI itu menurut aku ada bahayanya tuh kita gunakan layaknya kita gunakan media sosial. Orang-orang yang tanda kutip salah menggunakan media sosial adalah pokoknya scrolling tanpa ada pemikiran kenapa dia scrolling kan. Manusia juga pikirnya ada problem udah gue tanya AI, ada problem gue tanya AI. Itu menurut aku bahaya. Karena menurut aku yang bikin kita nggak bisa tergantikan adalah gimana caranya kita tuh bisa berpikir untuk connecting the dots. AI bisa gak? Bisa ngebantu kita, tapi jangan sampai kita pikir bahwa kita nge-prompting keluar hasil tuh udah sesuatu yang luar biasa kan. Karena kan kita dapat dopamin kan dari kita nge-prompting, dapat sesuatu, gue udah pinter nih bos. Karena ada suatu pertanyaan AI bisa jawab, kita pikir kita yang dapetin jawabannya, which is emang kita yang prompting, tapi itu ngebis otak kita kan. So jadi jangan sampai kita tuh kehilangan gaya berpikirnya kita, cara berpikirnya kita untuk connecting the dots. Itu yang bisa bikin kita tuh beda sama AI. Nah, terus kalau dihubungin dengan skill set terhadap Naval segala macam, menurut aku yang harus kita tekunin, yang tadi balik lagi ke grafis yang pertama, buat kalian pindah naik level ini, kalian itu harus tahu kalian itu mau main di daerah mana. Yang aku punya omongan selalu ngomongin 3P. Yaitu passion, problem, profit. Passion itu beneran menderita ya. Aktivitas yang kalian itu rela menderita, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tanya kabarnya kalian tetap mau lakuin. Terus kejar masalahnya, ya kan? Masalah apa sih yang kalian mau kejar terhadap passionnya ini? Apakah ada masalah yang terselesaikan? Barulah terjadi profit. Yaitu seberapa besar nilai komersial yang kalian dapatkan dari aktivitas ini. Nah itu baru tuh masuk ke side hustle-nya. Nah di sini menurut aku kalau misalnya kalian udah bisa ke sana, kalian tuh harus pikirin lagi skill apa yang bisa mengkomplementari untuk itu tuh jadi bisnis tersendiri. Aku berani komentar yang paling timeless menurut aku ada sales. Sales dan marketing itu menurut aku adalah hal yang paling bisa dibilang fundamental dari semua bisnis lah. Walaupun banyak yang berasa jijik, terutama di budaya timur, selalu dibilang ujung-ujungnya. Walaupun bisa dibilangin bahwa ya ujung-ujungnya jualan, kayak semua dunia ini ujung-ujungnya ada jualannya deh, ya kan? Tapi aku nggak mau ke arah sana. Tapi menurut aku itu ada skill timeless tuh. Kita ngomongin marketing sama sales. Kalau misalkan difundamentalin lagi, bahkan skillnya persuasif kan. Dan itu ngelanjutin ke skill berikutnya yang menurut aku underrated adalah
skill nulis. Karena menurut aku menulis itu bisa ngebantu kita berpikir. Dengan kita itu punya kemampuan menulis, menurut aku itu bakal ngebantu kita gimana caranya kita membuat barang kita tuh lebih laku lagi. Dan untuk mengkonsumsinya, menurut aku kalian tuh butuh skill membaca. Kenapa nggak lewat video mendengar atau bahkan audio di sini podcast kan ya? Aku masih berpegang teguh dengan aku punya bias di mana membaca itu adalah satu-satunya medium di mana aku berasa aku pakai otak aku. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita ngomongin dengerin podcast, aku berasa kadang-kadang itu melakukan namanya passive listening. Sedangkan kalau misalnya membaca, aku berasa aku aktif otak aku gitu. Dan masih kagak ada yang bisa ngegantiin aku baca satu paragraf yang berasa terus set ke atas, wah gila ini menarik banget nih, terus aku tulis lagi, itu belum ada yang bisa gantiin. Jadi mungkin terkesan bego ya 3 skill ini kayak nggak sesuatu yang aneh banget, tapi menurut aku ini 3 hal ini yang menurut aku bakal bisa timeless sih. Wow, aku suka sekali di bagian skills, marketing dan sales, menulis dan membaca. Apakah aku bisa menambahkan satu lagi, which is bagi aku sangat penting untuk seseorang itu speaking. Ya, kayak marketing and sales itu bikin kita tahu gimana cara kita jualan, gimana cara kita mendekati audiens kita gitu. Menulis bikin kita paham bagaimana mengartikulasikan apa yang kita pikirkan ke apa yang ingin kita sampaikan ke audiens kita. Membaca bikin kita lebih aware terhadap apa yang selama ini kita udah lakukan, tapi kita nggak tahu sistemnya seperti apa, teorinya seperti apa. Speaking yang justru aku rasa memudahkan kita dalam berbagai aspek, let's say karir di dunia digital sekarang. Ada orang yang jago nulis kok, jago nulis, bisa membaca, jago ngomong, tapi nggak bisa di marketing dan salesnya gitu. Apakah ada tambahan skills fundamental untuk orang itu siap mental belajar jualan dan praktekkan jualan? Karena banyak orang di sana yang aku rasa jadi problem, terutama bagi yang nonton ini, yaitu kalian udah nulis nih, kalian nonton Suara Berkelas, kalian nulis, terus kalian berpikir, kok aku nggak ada yang berubah dengan hidup aku ya? Pentingnya untuk experimenting gitu. Kalian tulis, kalian coba apa aja yang bisa kalian lakukan di dunia nyatanya kalian, baru deh kalian kerasa apa yang kalian tulis, apa kalian baca itu benar-benar impactful. Apakah ada tambahan untuk kita memahami tentang pentingnya marketing atau mempelajari skill set marketing lebih detail gitu? Kalau ditanya prakteknya, menurut aku yang konkret kalian cobain tuh, aku lupa siapa yang mau mempopulerkan ini. Basically kamu itu untuk melatih kamu punya skill tadi, kamu tuh coba nyalain handphonenya kamu, terus kamu ngomong aja terhadap topik yang pengen kamu coba pecahkan. Kasih value aja. Nah udah selesai, tonton 5 menit, 10 menit, terus coba dengerin, tapi handphonenya tuh ditaruh. Jadi kamu nggak lihat, cuma dengerin suara. Jadi kamu kebayangan, kayak kamu punya omongan tuh, kayak bagusnya di mana sih gitu loh. Kayak apakah intonasi udah bagus, parafrase udah oke gitu kan. Terus kamu angkat, kamu mute sekarang, kamu cuma lihat kamu punya gaya tubuh. Jadi kamu tahu apakah gue punya penekanan itu udah cukup oke dengan memakai kita punya body language. Terakhir kamu ekstrak, ini sekarang udah banyak banget AI yang bisa ekstrak kita punya video jadi tulisan. Kita cek tuh, kira-kira tulisan kita tuh udah bagus belum sih? Ada yang bisa gue kurangin nggak? Ada yang redundant nggak? Nah itu menurut aku praktek lengkapnya tuh, konkretnya untuk kamu bisa ngelatih itu. Kalau misalkan ditanya apa lagi sih yang fundamental ini orang tuh bisa ngelakuin, menurut aku adalah kamu tuh harus tahu kamu itu jadi diri kamu sendiri atau kagak. Yang pernah kita bahas di kita punya ruang kreatif kemarin ini, yang bakal kita bahas juga di modul kita kan kita bilang bahwa niche itu udah nggak penting. Kita berasa niche itu ada di diri lu sendiri, kalau bahasa kita lah. The niche is you, kan? Apa hubungannya sama yang barusan kamu tanya adalah, as long kamu berasa itu ada diri kamu sendiri, ketakutan kamu itu jangan kamu berasa itu ketakutan. Itu adalah kamu punya signal bahwa kamu tuh lagi berkembang. Karena kamu ngelakuin apa yang kamu emang benerin lakuin. Kamu tuh otentik ke diri kamu sendiri. Gak ada bisa replace diri kamu gitu loh. Kayak contoh sekarang Bilal. Kenapa Bilal itu mempunyai suatu
sosok Bilal di dunia digital ini mempunyai suatu kemampuan komersial yang luar biasa. Karena kamu BU kan, kamu ada sisi penulisnya, kamu ada sisi podcasternya, kamu ada sisi jago algoritma, jago media sosial. 3 Venn diagram ini menjadikan kamu yang beda. Yang bahasanya kamu harus jadi sapi. Ungu. Aku elaborasi. Iya. Ada sapi, ada sepeda, ada kelapa. Kalau misalkan 3 hal yang terpisah, pasti sesuatu yang biasa kan. Tapi saat kamu bisa jadi sapi, naik sepeda sambil minum kelapa, jadi unik. Jadi ngejawab pertanyaan kamu, menurut aku, kamu harus cari nih, apa yang bikin diri kamu tuh bener diri kamu dan unik gitu loh. Ya. Produktisasi diri kita sendiri. Bayangkan diri kita sebuah barang yang sangat berharga. Kita unik, kita mahal, dan kita dibutuhkan oleh banyak orang. Dan itu nge-create yang namanya trust. Dan itu kita bahas detail di Ruang Kreatif. Nah, bagi orang yang nol sekali kok, yang nggak tahu harus mulai dari mana untuk membangun trust itu, langkah konkret tapi yang sederhana untuk dia ngebangun trust dengan orang yang bahkan pernah merugikan dia. Ini menurut aku adalah opportunity, kesempatan buat orang-orang yang pengen masuk ke dunia digital sekarang. Kenapa? Kan menurut aku liatin secara tren lah ya. Aku coba observasi. Mungkin aku beriin komentar 2021, 2022 ke 2023 mungkin udah mulai banyak orang-orang itu coba melakukan namanya personal branding. Itu kayak momentumnya luar biasa banget ngomongin personal branding kan. Terus itu pionir tuh orang-orang cobain gitu kan. Terus 2004, 2025 menurut aku udah makin unik karena keluar pabriknya. Udah keluar agency yang specifically kasih tahu bahwa gue bisa bantu personal branding lu. Tapi agensi tersebut hanya berdasarkan apa yang viral aja. Pokoknya gue nggak tahu value lu apa. Pokoknya gue tahu konten storytelling kayak gini bisa viral. Udah itu doang. Emang beneran viral gitu loh. Tapi semakin banyak dong, karena kan namanya juga agensi kan. Agensi kan butuh industrinya makin maju kan. Industri makin maju, pemain makin banyak. Pemain makin banyak, penontonnya makin bingung. Kok mirip ya? Konten CEO A sama konten CEO B sama CEO C kok mirip ya semua konten-kontennya ya? Nah, which is gak ada yang salah ya, industrinya butuh maju kan. Nah, tapi menurut aku buat kalian yang mau punya kesempatan di berikutnya adalah kalian itu harus bener-bener punya bukti nyata. Karena orang tuh udah capek banget sama namanya fake influencer, fake followers, fake engagement, semua fake gitu. Terus yang real apa sih gitu kan? Nah, di situ untuk naikin kita punya trust, orang tuh percaya, selain cuma BU, bukti nyatanya apa bos? Karena semua orang sekarang udah lihat pabrikannya nih. Udah jadi komoditas konten itu. Kayak apa bedanya sama sebelah? Lu storytellingnya sama, editing fontnya semua sama. Gue liat lu niru kan, gitu kan. Tapi apa yang bisa bikin beda? Bukti nyatanya apa? Karena orang tuh udah capek sama yang namanya self-proclaim. Bisa kita self-proclaim amit-amit nih ya, kayak kita kasar gitu kan. Kita main, kita ngomong di media sosial bahwa, gue nih cara dapetin gue 10 miliar dalam waktu 1 bulan. Bisa gak? Bisa banget. Tapi kan self-proclaim ini gak didukung sama bukti nyatanya gitu. Dan terlalu mirip sama sebelah. Sebelah punya proclaim yang sama-sama gitu kan. Nah yang bisa bikin beda adalah gimana caranya kita punya hasil itu nyata, real, kelihatan. Makanya aku selalu bilangin ke orang-orang tuh mungkin lu butuh tahu banget gak cuma personal branding tapi community branding. What's the difference? Personal branding itu benar-benar cuma kita me. Dan layaknya makhluk sosial pada umumnya, pas kamu ketemu orang yang me terus, kamu berhasil. Iya. Pada umumnya dia nggak mau ngomong, aku yang ngomong. Pada umumnya orang bete kan dengerin me kayak please lah gitu, kayak bisa masuk ke topik berikutnya kayak gitu selain ngomongin diri lu sendiri kan. Community branding adalah us, kita. Kita ini adalah sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa kita punya masalah itu bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Which is emang lebih lama. Tapi begitu udah nyampe, itu susah banget diturunin ya Bill. Yang bahasa kerennya tuh jadinya sustainable bisnisnya. Jadi kamu bayangin sekarang tuh kamu tuh di sini, jadi menurut aku semua orang bisa nih. Kamu dokumentasin aja sekarang kamu punya proses. Kamu mau jadi seperti apa, kan berarti kan kamu mengakuisisikan semua keterampilan untuk menuju versi yang kamu inginkan kan. Dokumentasiin aja semuanya.
kamu punya potensial customer adalah diri kamu yang dulu. Orang-orang yang pengen jadi diri kamu sekarang, tapi sekarang posisi diri kamu yang dulu. Kamu udah punya blueprintnya. Dan kamu punya bukti nyatanya. Itu yang bisa dibeli. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton obrolan seru aku tadi bareng narasumber kami yang berkelas. Dan bagi teman-teman yang mau mencatat atau senang mencatat kayak aku sarankan untuk kamu juga punya ini, 1% Berkelas Journal. Di sini kamu bisa menulis apapun yang ada di kepala kamu dan kita juga banyak prom-prom keren. Di setiap bulannya kamu bisa nulis apa yang terjadi di hidup kamu dan banyak sekali poin-poin yang bisa kamu conteng di sini untuk bantu kamu lebih berkembang. Limited stock hanya 50 pieces dan kamu bisa klik link di bawah. Tapi ada part lonely chapter kok yang sangat sulit untuk kita hadapi. That's why ketika aku dan Ko Agus berinisiatif untuk ruang kreatif itu kan sebenarnya kita pernah ngalamin itu gitu. Yep. Aku pernah sangat-sangat awkward ketika harus mulai sendiri. Ko Agus yang udah berkeluarga waktu itu cerita kayak sama istri sendiri aja kayak aduh gimana awkward banget gitu loh ketika kita memulai. That's why aku yakin orang yang sudah menonton sampai di menit ini juga pernah punya overthinking yang sama, imposter syndrome yang sama. Cara paling efektif dan yang paling sederhana untuk kita semua bisa menghadapi fase itu selain join komunitas ruang kreatif. Harus jadi egois. Why? Kalau kamu mikirnya adalah kamu selalu bahwa ada orang yang ngatain lah, gua nggak pantas, segala macam, nggak bakal kemana-mana. Karena itu cerita fiktif tuh bakal selalu kuat gitu. Saat kamu bisa berpikir bahwa gue mau egois aja, ini demi kepentingan gue sendiri, ini adalah kebutuhan gue, mindset kamu beda. Gue pengen tahu, gue tuh ngerti gak sih? Karena pada umumnya orang-orang yang imposter syndrome itu selalu mikir kayak, mereka tuh mikirin apa sih? Kalau misal lu egois, kita tuh benar jadi egois, kita mikir bahwa gue pengen tahu gue ngerti atau kagak. Gue gak peduli lu berasa gue tuh expert atau kagak. Gue pengen mengetahui bahwa gue tuh ngerti gak sama apa yang gue ngomongin. Nah itu menurut aku beda banget tuh approach-nya. Karena kalau misalnya kita ngomongin, kita bikin suatu topik gitu kan ya. Kalau cuma mengetahui, pasti kita mikir kayak, apa tadi namanya, the spotlight effect, apa itu maksudnya ya? Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah memahami, kita udah bisa nge-breakdown ini ke posisi lawannya kita tuh ada di mana. Contoh levelnya kita bisa mungkin bisa pakai jargon. Levelnya yang mungkin yang kagak ngerti, kita nggak bisa pakai jargon nih. Kita harus pakai kata-kata yang lebih mudah. Nah itu baru memahami. Jadi menurut aku harus ambil sisi egoisnya. Aku pernah bikin postingan yang berisi tentang tangga persona branding dalam 5 tahun ke depan ya. Berangkat dari bawah yaitu beginner, enthusiast, specialist, expert, authority, talk leader, micro celebrity, celebrity, ke icon. Kita tadi ngomongin tentang berangkat dari beginner. Pastinya kita akan mengorbankan banyak hal, terutama kita akan dibayar sangat rendah. Atau di bawah UMR mungkin, even dari karya-karya kita. Kemudian sampai di level spesialis aja masih banyak orang yang meragukan kita kok. Setuju. Kayak orang kasih kritik ketika suara berkelas dimulai kan hostnya nih nggak menarik ya, hostnya kaku banget, pertanyaannya nggak jelas gitu segala macam. Sampai sekarang sih. sampai sekarang. Oke. Tolong yang support saya komennya. Sampai di level expert orang udah mulai questioning, tapi ada juga yang mulai support. Authority sampai yang paling atas yaitu celebrity dan icon, dan ini yang orang cari terus, ini yang orang mau bayar leverage pricing. Kamu kalau mau naikin harga 2 kali lipat juga orang nggak peduli gitu, karena emang orang butuh sekali dengan sosok Bila atau Agus Leo atau Suara Berkelas gitu. Nah, apakah fase ini memang umum dialami dan apakah dalam setahun kita bisa sebenarnya menghadapi fase-fase itu dan menuju ke sana, dan apa yang bikin orang itu bisa bertahan lama sampai kemudian dari beginner aja sampai ke level yang paling dibutuhkan? Kalau ditanya gimana caranya bisa naik ke atas, menurut aku harus ngerti ini namanya sistem. Orang-orang tuh sering salah kaprah bahwa gue kalau misalnya mau bikin bisnis itu berarti itu adalah semua to do list. Tapi to do list tersebut kalau misalkan cuma jadi to do list pasti selalu burnout. Kamu bayangin orang punya bisnis mikir, to do list gue apa sih gitu.
Tapi nggak tahu to-do list tersebut itu bisa mendatangkan domino efek apa yang akhirnya ada orang yang mengambil problem tersebut yang akhirnya bisa terselesaikan. Nah orang yang bisa connecting the dots itu akhirnya baru gampang banget naik. Tapi nggak banyak orang bisa kayak gitu. Iya. Karena balik lagi ke poin aku terhadap commercial awareness. Lu ngerti gak sih cara dunia ini bekerja? Kenapa orang ini lakuin ini punya efek menuju ke orang sebelah itu jadi punya kerjaan, orang sebelah punya kerjaan, akhirnya bisa jadi suatu produk dan produk tersebut bisa dijual. Nggak banyak tuh yang bisa ngelakuin itu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana ya, menurut aku sistem. Dan kalau misalkan aku mau nyentuh lagi ke poinnya kamu terhadap hater segala macem, aku punya argumen bahwa emang by nature semakin tinggi pasti semakin banyak yang nggak suka. Aku lupa ini peribahasa mana, tapi ya mungkin kamu juga pernah dengar bahwa yang anjing yang makin tinggi, yang lehernya makin panjang, itu yang paling dekat. Ya kan? Ini penggal gitu kan. Yeah. Dan aku mau ngomongin secara data deh, secara logika aja lah. Yeah. Kalau misalkan kita ngomongin hatersnya itu ada paling 1 dari 10.000. Ya kan? Semakin kita tinggi, popularitas kita makin tinggi, berarti kan hatersnya juga makin banyak dong. Iya, pasti. Kebayang gak sih? Yeah. Jadi menurut aku sangat make sense banget, makin tinggi itu makin banyak haters. Karena memang level awareness-nya, let's say dulu ketika aku insecure banget untuk bikin podcast suara berkelas, karena masih di bawah 1.000 subscriber gitu. Sekarang udah lebih dari 800.000 subscriber, 800.000 orang menyaksikan kita. Dan kalau di komen sama platform sebelah, kita udah lebih dari 2 juta pendengar setia gitu di internet. Berarti semakin besar kan orang-orang yang juga nggak suka tapi tetap konsumsi gitu ya. Benar. Ya, dia ada bahasa Inggrisnya tuh kalau kamu tahu. Apa tuh? Namanya hate watch. Hate watch. Ya, jadi ini aku dapat sih dari dunia basket ya. Jadi di NBA itu orang tuh udah nggak suka sama pemainnya, tapi dia tetap nontonin karena dia mau hate watch gitu. Karena hate watch itu sesuatu yang buat dia dopamin gitu, kayak seru banget, kayak punya komunitas sama-sama ngatain tuh orang gitu. Jadi itu ada fenomena tersendiri lah. Tapi menurut aku ada cocok logi, ada persamaan sama layaknya kita itu mengidolakan atau mempunyai suatu ketertarikan ke suatu podcast yang sebenarnya tuh kita benci gitu. Iya. Kalau di sepak bola ada ketika orang ngomongin tentang Manchester United gitu ya. Dulu dibully itu Harry Maguire setiap hari gitu ya. Tapi masih nontonin kan? Masih nonton dan sampai mereka jadi saksi bahwa Harry Maguire sekarang malah semakin berkembang gitu ya. Iya. Hate watch itu emang sesuatu fenomena yang agak unik sih menurut aku ya. Orang nonton buat nge-hate gitu. Iya. Tapi kita masuk, aku ingin tarik balik ke tadi ngomongin tentang marketing dan sales, dan aku lupa menanyakan hal ini gitu. Ada orang yang jago sekali menulis, jago sekali membaca, jago public speaking tapi nggak bisa jualan itu. Sebaliknya ada orang yang jago marketing, jago sales tapi nggak ada taste, nggak bisa nulis, nggak bisa public speaking dan segala macam. Dan solusinya menurut aku sesimpel kita harus belajar bagaimana caranya membangun, nge-build, dan gimana caranya jualan gitu ya. Nah bagi orang-orang yang sampai di menit ini masih konsumsi obrolan kita, apakah semua orang itu harus jadi content creator untuk kemudian bisa menghasilkan uang dari dunia digital, atau ada cara yang efektif lain kok yang sangat-sangat realistis? Dan ini sebenarnya kita bahas di Identity Forum Kreatif. Jadi kalau orang join ruang kreatif bukan berarti aku mau jadi content creator. Ada hal atau kesempatan yang sangat luas sebenarnya. Dan apa kesempatan luas itu? Layaknya semua industri pada umumnya, menurut aku orang di belakang tuh masih dibutuhkan. Orang-orang tuh selalu berpikir bahwa wah, kalau misalkan masuk ke industri kreatif berarti gue harus jadi orang depan. Tapi orang di belakang tuh dibutuhin juga gitu. Karena kan orang depan tuh cuma bisa lihat POV depan doang kan. Orang belakang kan karena dia nggak depan kamera, jadi dia bisa mikirin kan kayak ini secara makronya, secara jauhnya apa aja sih yang dibutuhin gitu. Jadi menurut aku kalau ditanya kesempatannya di mana, jangan cuma lihat dari depannya doang, lihat belakangnya. Terus elaborasi terhadap kesempatannya seperti apa di 2026 atau ke depannya, menurut aku kalian tuh harus tahu bahwa industri ini masih hijau. Dan semakin banyak cara komersilkan kalian punya karya, berarti kesempatannya makin banyak. Karena kalau misalnya kita pukul 10 tahun ke belakang, cara monetisasi karya kita gimana sih? Endorsement? Iya. Bahkan bisa dibilang 2016 mungkin AdSense di Indo cuma beberapa YouTube doang yang punya. Ya kan? Tapi sekarang fast forward 10 tahun kemudian banyak banget kan gaya-gaya komersil yang bisa kita lontarkan ke kita punya fans gitu kan. Jadi menurut aku ini evolusinya makin banyak.
Iya. Nah, terserah kalian nih, kalian tuh mau ikutan atau kagak. Tapi mungkin aku lempar ini ke kamu juga sebagai kamu yang udah praktisi, yang pas kita pertama kali ketemu di ruang kreatif di 2023, sampai sekarang kamu kan progres kamu udah 2 tahun nih. Menurut kamu sendiri di industri kreatif, apa tuh yang kamu udah pelajarin dan apa yang bisa kamu bikin orang tuh aware bahwa ternyata bisa ya gitu. Ya, aku paling suka ketika ngebahas tentang bagaimana aku menyulap pengalaman aku kemudian jadi perspektif baru gitu. Karena orang selama ini ngelihat bahwa aku takut memulai Bill karena aku belum expert dan aku bukan siapa-siapa. That's why aku takut memulai. Akhirnya aku buka jadi kacamata bahwa aku juga bukan siapa-siapa ketika memulai. Aku adalah mahasiswa HI biasa yang suka lari pagi, aku suka kasih course berfaedah sedikit ya. Tapi bisa mengubah at least aku sendiri dan aku harap ada jutaan orang lain di luar sana yang bisa mengubah juga hidupnya gitu. Ternyata beneran ada orang yang ratusan ribu orang bahkan konsumsi konten tulisan aku, konten aku lari pagi. Dan mereka DM, mereka mulai komen, aku juga mulai melakukan hal yang sama. Dan itu cara aku menyulap pengalaman dan distribusikan ke audiens yang bahkan gue gak kenal gitu. Dan ternyata itulah privilege atau leverage yang kita bahas tadi. Ini leverage konten yang aku maksud gitu. Aku dulu pengen jadi penulis terbesar kok, kayak wah ini pengen jadi penulis top yang buku aku terjual ribuan kopi di Gramedia. Tapi waktu 2017 aku bingung gimana caranya karena aku nobody, aku gak pernah publish buku. At the moment where aku bikin podcast, aku create konten, publisher udah mulai approach, aku jadi magnet, dan pembaca-pembaca aku sampai hari ini tuh meningkat lebih dari 5.000 pembelian di buku pertama aku, dan itu menurut aku leverage yang mahal sekali gitu. Itu dari kacamata aku ketika ngelihat bahwa ternyata konten gak sekedar itu doang. Dan itu gak terjadi cuma di aku. Orang-orang yang kita ajarin di ruang kreatif, lebih dari ratusan orang, itu let's say aku tarik 10 studi kasus. Ada orang yang selama ini tuh bikin pabrik sampah gitu loh, tempat pengelolaan sampah ya. Selama ini dia bilang, Bill gimana caranya aku bisa mengajak kayak menteri atau orang-orang yang punya Hebat jabatan lah. ya, ke tempat aku untuk mau invest atau mau at least datang gitu. Aku bilang, simple bang, abang share aja konten abang bikin aja pengalaman abang, ngebangun itu sendiri sama teman-teman abang di kampung. Dia bikin dan aku kasih hooknya, aku kasih detailnya, kontennya viral kok. Konten before after teknik kita yang sering kita pakai, viral, jutaan views, lebih dari 7 juta views. Menteri beran datang, para petinggi datang, dia diundang ke beberapa podcast, dan itu yang aku bilang bahwa itu leverage bang. Bukan dari kacamata kreator dari nol, tapi baik itu dokter, baik itu lawyer, baik itu tukang sampah, apapun background kamu, kalau kamu bisa memahami leverage ini, apapun yang kamu batasi selama ini kayak nggak mungkin deh, bisa. Opportunity itu ada. Aku mau garis bawain nyatanya tuh, karena dia nyata, literally dia tanda kutip ya, tukang sampah kan. Ya. Itu yang menurut aku harus diamplifikasikan gitu. Jangan sampai kalian berpikir bahwa oh berarti gue itu mengamplifikasikan apa yang nggak ada gitu. Ya. Baik lagi self proclaim kan. Self proclaim ya. Dia ada hasil nyatanya itu yang bisa bikin dia eksponensial. Menurut aku. Ya. Itu bukti nyata sih, dan menurut aku sekarang dokter yang datang ke podcast yang bayarnya mahal sekali, yang aku bilang tadi di level tertinggi tadi, Otoritasnya luar biasa. Ya, itu luar biasa. Itu bukan karena dia dokter yang paling jago di rumah sakit kok. Oke, make sense. Iya kan? Tapi karena dia dokter plus ngonten. Ya, dia sapi naik sepeda. Ya, dia sapi naik sepeda. Dia udah dokter, dia ngonten, dan dia anomali ketika dia nyatain sesuatu, itu orang kayak tertampar-tampar gitu. Aku nggak sebutin nama dokternya, tapi aku yakin ada 3 dokter yang mungkin keluar di kepala kalian. Apa nilai plusnya? Karena mereka tahu gimana cara memanfaatkan leverage ya. Ya, menurut aku ini cara ngonten, menurut aku tuh timeless skill sih. Karena timeless, karena fundamentalnya juga timeless. Fundamentalnya apa sih? Ya belajar nulis. Iya. Membaca, konsumsi kan. Yeah. Buat tahu kan. Jadi menurut aku kalau ditanyain complementary skills yang paling penting ke depannya, menurut aku cara bikin konten. Tapi sekali lagi aku mau garis bawain, nggak cuma dalam depan kamera, tapi belakang kamera tuh sebenarnya juga dibutuhin gitu. Ya. Aku tadi menyentil leverage beberapa kali, tapi aku lupa mengkonklusikan leverage sebelum kita masuk ke topik berikutnya ya. Ada 4 leverage menurut aku di tahun 2026 dan 5 tahun ke depan yang masih sangat seksi ya. Ini dari kacamata aku sebagai social media strategist. Yang pertama udah pasti konten. Yang kedua, ya sebagai media ya. Yang kedua, digital produk. Ya. Aku dulu nggak pernah nyangka juga tulisan aku
yang sekali aku tulis 2 jam, kemudian aku minta bantuan AI, kemudian aku quality control, aku posting, yang beli ratusan ebook gitu. Aku nggak nyangka ternyata it works di kita produk. Kemudian AI, kalau kalian komen di Edutify, komen di Sekelas, pasti yang balesin AI. Tapi bukan berarti kita nggak baca DM-nya, kita baca kalau ada hal-hal yang sangat spesifik. Kemudian ada trust dan affiliates. Affiliates itu sangat menarik ya, karena let's say sekarang aku baca buku apa, orang-orang penasaran bukunya apa, orang bisa beli, dan aku dapat persennya. Orang yang nonton podcast Suara Berkelas, aku taruh link ebook di bawah, kemudian mereka bisa beli, Suara Berkelas dapat. Itu hal yang sangat aku tidak nyangka 5 tahun belakangan gitu ya. Apakah ada hal yang kau tahu dan aku nggak tahu tentang leverage dari beberapa poin ini? Poin besar dari leverage yang pengen aku garis bawain adalah fakta bahwa kalian tuh sebenarnya udah ngelakuin, tapi kalian nggak sadar itu tuh bisa jadi aset yang produktif. Itu aja sih. Contohnya? Ya contoh kalian investasi ke kelas A gitu kan ya. Kalian pikir bahwa itu pengeluaran. Padahal itu leverage kalian tuh. Kalian udah masuk ke ruang kreatif contohnya. Oh. Contoh kalian itu beli mikrofon gitu kan ya. Kalian pikir ini pengeluaran. Enggak loh, ini bisa jadi aset produktif nih. Gimana caranya? Affiliates. Nah, jadi menurut aku buat kalian di sini masih agak bingung sama kata-kata ini, kalian harus pikirin apa yang kalian keluarkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian pikir secara kritis, sebenarnya bisa jadi aset yang produktif nih. Gitu. Walaupun kalau misalnya ngomong Naval itu lebih spesifik lagi, dia ngomongin code, dia ngomongin media, dia ngomongin network, itu lebih banyak lah. Tapi mungkin nggak di sana. Jadi menurut aku kalian harus pastiin di sana. Dan begitu kalian udah tahu leverage kalian ada di mana, barulah kalian bisa naik level. Jadi contoh kalian itu dari 0 sampai 10 juta kan kalian cuma tukar waktu sama uang kan. Buat naik level kalian butuh 3P tersebut. Itu mungkin 10 sampai 50 juta. Nah, untuk nyampe ke triple digit, menurut aku butuh leverage itu. Kalian harus tahu kegiatan apa yang kalian tuh bisa punya leverage, dari sana baru bisa dapetin ratusan juta per bulannya. Untuk jadi miliaran per bulan, kalian tuh harus tahu yang namanya sistem. Begitu udah dapat sistemnya, kalian tahu kenapa ini tuh berhubungan sama ini dan berhubungan dengan ini bisa menghasilkan masalah ini harus ada yang ngambil dan habis itu harus bisa jadi komersial jadi produknya, barulah itu bisa miliaran per bulan. Jadi itu ada tangga-tangga dari 0 10 juta, 10 50 juta, 50 juta sampai ratusan juta sampai miliaran. Dan Agus Leo bisa ngomong gitu karena dia udah menaiki anak tangga itu. Benar ya. Karena aku sering ketemu orang yang kayak kita bilang tadi self proclaim gitu. Kita nggak tahu nih sistem bisnisnya seperti apa dan dia udah ngomongin sejauh itu gitu. Ya, kita berdua agak unik lah karena kita berdua tanda kutip benar-benar punya konteks masing-masing di mana kita kerja di kantor bobrok yang banyak penunggunya. Jadi tahu lah kita we walk the talk lah. Ya. Ini yang komen-komen berarti yang udah paham banget apa yang maksud bilang sama Agus ya. Iya, mungkin dia juga yang komen yang mungkin support kita, mungkin yang tahu 2023 tuh Suara Berkelas kayak apa gitu. Iya. Yang gelapnya ampun-ampun, masih kagak tahu nih apa yang diklip gitu kan segala macam. Yang bilang nggak ada baju ya. Ya kan ya. Alright, kok kita udah berhenti di leverage, kita mau move on ke sesuatu yang mungkin sangat general tapi sangat dibutuhkan oleh orang yang masih menonton ini gitu. Obesitas informasi. Apa yang kita konsumsi sangat menentukan kualitas dari diri kita hari ini, baik itu makanan, sosial media, dan apapun yang selama ini kita masukkan ke tubuh dan otak kita. Cara paling bijak dalam beberapa bulan ke depan untuk menghabiskan waktu di 2026 agar tidak ada penyesalan di akhir tahun dari kacamata konsumsi. Apa yang layak masuk ke otak dan tubuh kita dan apa yang harusnya kita eliminasi dari sekarang. Semua buku self-help lah, buku konten-konten self-help juga, dari Atomic Habits, dari Denko segala macam ya. Menurut aku basically buat orang-orang yang berasa gagal selalu menjadi diri apa yang dia inginkan, dia tuh selalu berasa tuh 2 lingkaran berbeda. Jadi dia selalu mikir diri gue di sini, gue mau ke diri gue yang sini nih. Beda. Nah, dari semua yang aku konsumsi, menurut aku yang paling make sense adalah jangan terkesan beda gitu. Diri lu di sini, yang lu inginkan di sini. Jadi identitasnya itu, lu tuh harus udah bisa akuisisi. Kalau misalkan di tengah aja fundamentalnya lu nggak percaya lu bisa berkembang, nggak bisa mengembang. Karena kalau misalkan mindah kan kayak terkesan kayak PR ya. Yeah. Karena aku yakin lah semua orang masih pemikirannya kritis. Gue di sini, gue mau ke sini, berarti kan harus ada jembatan. To-do list-nya banyak kan. Mereka bisa, aduh, males nih, ntar deh gitu. Tapi saat lu berpikir bahwa
gue nggak harus berpikir ini emang nature-nya gue, ini identitas gue. Gue itu bukan atlet tapi gue lari. Identitas gue adalah lari tiap pagi. Dia bakal ngelakuin. Jadi kalian tuh mulai dari identitas dulu. Identitas yang kalian inginkan, yang orang-orang luar biasa ini yang biasanya itu mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaannya, mereka tuh konsumsi informasi seperti apa sih? Kalau misalnya kalian di sini mungkin pengen jadi penulis gitu kan ya. Apakah penulis itu mempunyai suatu aktivitas di mana dia itu scrolling media sosial 5 jam per hari? Lebih spesifik lagi, penulis-penulis yang kalian kenal deh. Seniman-seniman kalian kenal deh. Contoh, di Suara Berkelas sudah beberapa kali ngundang seniman, ya kan? Coba cek, apakah seniman-seniman itu pernah ngomongin kebiasaan gue adalah gue bangun tidur, gue scrolling media sosial 3 jam. Kalau nggak ada, mungkin kalian nggak boleh lakuin. Karena identitasnya kalian itu yang akan memberikan kalian suatu hack di otak kalian bahwa gue nggak boleh ngelakuin ini. Yang gue harus lakukan tuh adalah, jadi by nature kalian tuh udah ngelakuin hal-hal yang positif untuk kalian punya pengembangan diri. Aku sempat dengar juga beberapa teman-teman yang ke Suara Berkelas, dia bilang bahwa Bill, kalau kita ketemu dengan diri kita di depan kaca, terus kita sadar bahwa selama ini habit kita yang ketika nggak ada orang yang lihat itu kita ngerasa kita malu, kita kayak membenci diri kita sendiri, berarti ada yang salah sama hal kecil yang kita lakukan ketika nggak ada orang yang lihat kan. Dan kita benar-benar fake sekali gitu, dan diri kita yang paling dalam itu sebenarnya sangat membenci diri kita yang sebenarnya gitu. Benar, karena dia tahu dia tuh pengen berubah kan. Iya. Tapi nggak bisa kan. Tapi dia aware kalau dia ngerjain sesuatu yang sangat-sangat berdampak buruk bagi dia dalam waktu ke depan gitu. Nah itu menurut aku yang dia tuh masih kiri kanan. Karena dia masih mikir. Orang-orang yang dengerin podcast ini terus masih mikir, iya gue kayak gini. Lu masih mikir. Aku klaim, aku dikaruniain, aku bersyukur mempunyai lingkaran yang cukup punya performa. Orang-orang performanya tinggi, itu tuh nggak mikir kayak gitu. Oke, ya. Dia tuh ngelakuin karena dia berasa, gue nggak berasa gue punya alternatif. Oke. Gue emang ngelakuin ini aja gitu. Kayak ditanya, aku nggak tahu kamu sering kan podcast nanya, kenapa sih bisa ngeluarin karya ini? Iya. Nggak tahu, ini gue cuy. Ada nggak orang-orang nanya? Kemarin baru ya. Iya kan? Iya. Kayak aku tanya sama Bang Joko Anwar, aku bilang, kok bisa ya hasilin film-film best selling segala macam ya? Nggak tahu juga. Aku apapun aku kerjakan, aku putting the best effort in it. Kayak tidak ada penyesalan. Misalnya aku nonton karya aku sebelumnya, terus aku merasa kayak ada yang kurang deh. Kan nggak bisa diubah itu. Justru karena aku tahu ini kurang, di karya berikutnya aku tahu di mana yang celah-celahnya untuk aku perbaiki gitu. Dan aku tidak menyesal karena aku udah tahu di fase karya sebelumnya aku sudah melakukan yang terbaik 100% yang aku punya dan aku lakukan gitu. Dan aku klaim itu identitasnya dia. Aku jelasnya nggak tahu lah dia orangnya seperti apa ya, tapi kalau aku klaim emang dia tuh berasa just another day. Orang-orang yang nggak bisa move on karena dia stuck di sini, mikir terus nggak mau akuisisi identitasnya, mikirnya ada 2 Venn diagram yang berbeda. Begitu kalian bisa jadi Venn diagram 1 gitu, identitas kalian yang akan menghasilkan goal, nah itu beda tuh di sana. Dan banyak orang sebenarnya itu gagal kok atau nggak tahu apa yang mereka kejar karena mereka memang takut sekali pain itu atau ketidaknyamanan. Dan kita pernah ketemu sama beberapa kontennya Denko ya, yang dia bilang bahwa anti-vision gitu. Kadang yang bikin kita berkembang itu yaitu ketika kita berani mendalami atau create passion dari apa yang selama ini kita tahu itu bagus tapi kita benci, kita nggak nyaman. Dan selama ini kita menjalani hidup yang memang kita harapkan tapi kita setengah-setengah gitu. Dari mana kata-kata anti-vision itu, dan bagi orang-orang yang nol banget dan gak pernah dengar kata itu, coba Ko Agus jelaskan dengan bahasa paling mudah. Kalau pas aku lihat konten itu, aku berasa dia tuh mungkin ngambil dari Stoik. Jadi Stoik itu punya suatu praktek di mana lu coba visualisasi hal yang negatif yang bakal terjadi sama diri lu. Untuk lu bisa kalibrasi. Nah menurut aku anti-vision itu adalah itu. Lu harus bisa visualisasi hal negatif yang akan terjadi sama lu. Kalau misalnya hidup lu di sana-sana aja. Contoh paling gampang lah ya. Pada umumnya orang-orang kan suka baperan sama keluarga kan. Orang tua gue kecewa sama gue. Atau nggak yang udah punya anak gue kecewa sama gue. Nggak mau dong terjadi seperti itu dong. Masa anaknya miskin, contoh doang. Anaknya nggak punya kehidupan yang layak, ya kan. Nah, kenapa itu tuh penting?
divisualisasikan menurut aku adalah untuk kalian kebayang bahwa ini gue ada dorongan loh. Yang gue pikir gue ingin itu sebenarnya bukan ingin, tapi kebutuhan. Pas kita lagi ngomong kebutuhan primer gitu, pasti kan kita nggak mikir kan, emang kita butuh aja. Jadi orang tuh udah nggak bisa overthinking, gue butuh gitu loh. Tapi kalau misalnya orang tuh mikirnya adalah gue ingin dapat 10 juta per bulan, cuma ingin doang, nggak kepikiran dia. Kayak ya ingin doang lah. Iya. Emang kalau misalnya nggak terjadi kenapa? Karena nggak pernah divisualisasi, nggak pernah di breakdownin anti-visionnya apa. Pas bisa di breakdownin, bikin kalian tadi lingkaran pertama ini, bisa jadi lingkaran keduanya, jadi bisa jadi lingkaran ketiganya. Buat nyampe goalnya kalian. Jadi kita harus memikirkan the worst scenario dari hidup kita gitu. Dalam konteks apapun, keluarga, teman, Benar. kesehatan. Itu bikin kalian gerak. Nah begitu gerak, muncul yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Pasti. Ya kan? Karena arahnya benar gak sih? Arahnya salah nih. Ya kan? Kiri kanan ya gitu kan. Nah setelah uncertainty itu sebenarnya kalian tuh harus tahu perasaan itu tuh perasaan yang kasih tahu bahwa kalian tuh lagi gerak. Pada umumnya orang berasa uncertainty balik lagi. Padahal uncertainty itu dibutuhkan untuk kalian tuh bisa akhirnya dapat progres. Tanpa ada uncertainty nggak bakal ada progres. Nah itu orang nggak bisa dapat tuh. Kalau orang-orang nggak paham uncertainty itu apa, konteksnya kita tahu bahwa hidup ini itu penuh ketidakpastian kan. Mereka tahu bahwa apapun kita lakukan ke depan, mungkin tidak ada yang support kita, mungkin tidak ada yang modalin kita, mungkin tidak ada yang bakal menemani kita gitu. Tapi karena kita tahu apa yang kita kerjakan, dengan identitas yang kita bawa tadi, harusnya itu akan membawa kita ke tempat yang kita ingin kejar. You got it. Coba bayangkan, kamu yang masih menonton ini, punya tempat kerja yang keren, kantor yang super nyaman, yang bikin kamu kerjanya lebih produktif. Yap, gak semua orang punya kantornya sendiri, tapi sekarang kamu bisa sewa kantor keren di V-Office. Harganya mulai dari 150 ribuan per bulan. Gak percaya? Bisa cek langsung V-Office. Seperti biasa, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Kurani Hamalatul. Halo Kak, izin nanya. Apakah ada monetisasi lain selain endorse ya di tahun ini yang legit? Banyak banget kalau ditanya sebagai orang yang berkecimpung di dunia digital sekarang, banyak banget monetisasinya yang lainnya. Bisa di ngomongin endorse pertama, 2 ada AdSense, 3 bisa jualan produk sendiri, itu contohnya produk digital ataupun produk fisik, udah 4 tuh kan. Terus bisa minta yang sifatnya itu membership, ya kan, subscription, langganan. Jadi kalian tuh bisa jual, kalian punya konten eksklusif. Terus kalian itu bisa nge-live, dapat gift. Oh iya. Ya kan, itu juga udah 6. Terus belum kita ya dapat speaking gigs. Jadi orang-orang minta kita jadi narasumber. Oh iya. Itu 7. Belum kita ngomongin coaching ke orang-orang lain juga. Kayak corporate gitu? Corporate, one-on-one itu jadi 2 langsung kan, 9. Jadi kalau ngomongin apakah ada lain selain endorse, banyak banget gitu. Kayak affiliate 10, ya kan. Jadi emang ini era unik sih, makanya kenapa aku berasa di dunia media sosial sekarang tuh kalau kalian berasa nggak ada waktu, nggak ada lagi aktivitas yang cuma kerjain max ya, nggak tahu buat kamu mungkin bisa komentar. Kalau buat aku max 30 menit doang, ngisi otak kamu doang gitu kan, 30 menit terus habis itu udah bisa ngelanjutin. Tapi bisa menghasilkan sampai 3 digit bahkan 4 digit. Nggak ada lagi aktivitas lain ini gitu. Karena menurut aku nggak fair banget, karena orang-orang pasti berpikir enggak lah, mana ada Gus, kita kerja ya seminggu 40-80 jam ya dapatnya sekian gitu loh. Iya. Nggak ada Gus yang bilang sehari 30 menit gitu kan. Jadi seminggu berarti cuma berapa? Cuma 210 menit. Ya kan? Cuma berarti kurang lebih 3-4 jam seminggu. Ya terus bisa masukkan ratusan juta, bisa masukkan miliaran, nggak make sense gitu. Tapi ini kenyataannya bahwa di media sosial tuh leverage itu luar biasa begitu lu udah punya media gitu. Tapi ini pakai kacamata antagonis ya. Lu enak ngomong gitu Gus, karena lu udah punya audiens yang besar. Lah gua masih 0. Aku komentarin justru ya, 0 tuh lebih enak. Kenapa? Karena menurut aku pas kalian udah gede, berarti kan udah ada certain quality yang di-expect.
Ini sama like semua bisnis-bisnis pada umumnya lah. Kita ngomongin Apple, kenapa Apple itu kagak bisa inovasi-inovasi banget? Kenapa Google nggak bisa inovasi-inovasi banget? Karena begitu inovasi tanda kutip jelek, kan bahaya. Ya. Kok nol itu enaknya adalah kalian tuh punya privilege di mana orang tuh nggak punya ekspektasi. Dan kalian tuh nggak butuh viral, kalian tuh cukup kasih tahu aja, ini yang kita kerjain, ini masalah yang gue pecahkan. Kalau misalnya lu pengen tahu masalahnya gimana cara gue pecahkan, nih blueprintnya, monggo. Kalau misalnya orang yang sudah punya nama tanda kutip Iya. ngelakuin kayak gitu nggak cukup. Iya. Punya ekspektasi lebih. Benar. Kayak nggak cuma blueprintnya doang dong, gue butuh tahu lagi nih, lu kasih gue check-innya dong setiap minggu apa lagi aja sih yang harus gue lakuin gitu. Makanya itu akhirnya aku buat terpisah tuh. Kalau misalkan mau yang benar spesifik itu one on one aja. Iya. Karena aku berasa kalau misalkan lu butuh spesifik itu berarti ya gue butuh meluangkan waktu kan untuk check-in kan gitu. Iya. Tapi benar juga sih, maksudnya ketika ada sesuatu yang berkualitas tapi followersnya masih rendah, ntar ada yang komentar underrated. Iya benar. Undervalue. Iya, undervalue. Ketika kita udah besar banget, pada kualitasnya di situ, overrated. Overrated benar. Iya. Dan ya ini balik lagi ya, mungkin kamu juga bisa jawab gitu. Kamu kan sebagai penulis yang jadi content creator juga kan. Ya kamu punya revenue stream banyak gak? Per hari ini aku bisa bilang 8 sih ya. Maksudnya salah satunya yang dulu aku meremehkan ya itu, aku pikir cuma buku itu dalam bentuk fisik doang gitu. Tapi ketika aku misalnya bikin workbook ke versi digital ya, ternyata ada orang yang memang lebih niat belinya, terus uangnya lebih gede masuk ke aku gitu. Apa potongan persennya gede-gede gitu kan. Ya, dan itu ternyata works sampai sekarang. Dan kalau teman-teman yang nonton ini, yang dimana kalian sangat senang untuk menulis, aku sarankan coba aja bikin ebook. Misalnya kalian, let's say kalian udah punya Linkit kalian pribadi, kemudian kalian bikin ebook, kalian masukin ke sana, kalian bikin aja content awareness, let's say tulisan-tulisan kalian yang daging, pasti ada 1-2 orang yang suka, dan 1-2 orang tersebut gak menutup kemungkinan mereka share ke story mereka, ada ribuan orang lain yang konsumsi dan mau beli produk kalian. Itu waktu itu the moment where I realized that bisa ternyata ebook. Setuju. Gitu. Ya. Pertanyaan kedua dari Bang Faris Rudin. Saya izin bertanya tentang spesifik untuk nge-hire tim. Saya udah bikin konten sejak 2 tahun lalu, lumayan menghasilkan, tapi sekarang saya kehilangan identitas diri saya karena gak menemukan orang-orang yang sesuai untuk tim editor dan tim konten kreatif. Apakah ada saran untuk delegasi yang lebih bijak? Makasih. Itu udah menghasilkan maksudnya apa ya? Views kali ya? Bisa jadi ya. Pada umumnya orang-orang tuh udah viral tuh bingung. Antara bingungnya tuh kelabakannya tuh kayak gue udah viral terus monetisasinya gimana? Atau enggak viral dia udah tahu monetisasinya gimana tapi gak punya tim. Jadi burnout malah. Nah jadi kalau ditanya gimana cara delegasi bikin tim, menurut aku ada 3 struktur yang semua dunia kreatif itu butuh. Pertama, tim yang benar-benar berhubungan sama sales. Itu yang brainstorming terhadap produk, gimana cara komersilin, itu satu tuh. Kedua adalah tim yang operasional, yang ngerti gimana cara ngedit, gimana caranya abis itu publish, gimana cara taruh caption, cara semua technical operationalnya terhadap kreatif. Ketiga, yang itu berhubungan dengan duit, finance. Kayak kita mengeluarkan berapa banyak budget sih untuk produksi, dan berapa banyak juga yang harus kita targetin untuk memastikan kita itu nggak rugi. Jadi menurut aku 3 komponen ini yang paling mudah banget kalian tuh harus bisa isi. Dan kalau ditanya gimana cara nemuin ya kayak mungkin karena di sini ada yang kritis gitu kayak gue juga ngerti gue butuh ini tapi gimana cara nyarinya ya itu nggak ada hal lain selain kalian tuh harus rekrut sebanyak mungkin. Layaknya bis pada umumnya semakin banyak kalian rekrut semakin besar juga probabilitas kalian ketemu orang yang kalian inginkan. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga dari Arto Syaputra. Dia nanya, aku suka nulis, tapi apakah ada cara paling berkelas untuk kemudian aku menulis dan menyampaikan tulisan aku ke audiens aku dan kemudian bisa menghasilkan coach? Wah, kenapa ada coach ya? Ada coach ya. Ya kalau mau detailnya kalian one-on-one sama Bilal aja ya nanti ya di bawah. Tapi kalau misalnya simpelnya menurut aku orang-orang yang suka nulis, kalian tuh harus pikirin sekarang tuh lagi banyak platform underrated terhadap nulis. Kalau kalian kagak tahu di X yang dulu Twitter itu ada namanya long form article sekarang. Long form article itu bisa panjangnya ampun-ampun. Dan itu bisa menghasilkan juga. Jadi menurut aku itu underrated
platform yang mungkin gak banyak orang ngomongin di Indonesia. Kalau di Amerika, di luar sana aku lihat udah banyak yang ngelakuin. Jadi pertama, coba fokus ke underrated platform seperti Twitter X yang bisa support long form artikel. Kedua, begitu kalian sudah dapat detailnya terhadap long formnya, kalian tuh harus bikin namanya tuh content waterfall system. Di breakdown ini nih, dari kita punya long form artikel, kira-kira bisa jadi short formnya seperti apa sih? Bisa berbentuk langsung tulisan juga, like yang kita kerjakan di sekelas, ya kan, itu kan benar cuma tulisan doang. Atau kalian tuh sifatnya bahkan kalian ngomong, speaking. Tapi berdasarkan quotes atau artikel-artikel yang kalian sudah pikirkan. Jadi kalian tuh nggak kerja 2 kali. Jadi kalian kerjain sekali tuh long formnya, terus bisa langsung jadi air terjun ke short formnya. Nah terus ketiga adalah paid-nya. Buat kalian bisa komersilkannya. Apa nih dari mereka udah content waterfall, nusuk kemana? Pakailah kalian punya landing page. Dimana kalau misalnya kalian di sini masih nggak pengen spending bikin website sendiri, mungkin cocok kalian pakai nama lnk.id, Linkit, dimana itu gratis setupnya, nggak ada biaya sama sekali. Dan kalau misalkan kalian itu dapat penjualan, baru si Linkit dapat penjualan. Jadi menurut aku cocok banget buat pemula. Ya juga ya, aku dulu ketika memulai bikin konten, aku cuma melihat dari satu kacamata doang, satu output, kemudian ya satu kali jual gitu. Maksudnya aku nulis satu kali artikel ya udah ada yang beli, udah sesimpel itu. Tapi aku nggak kepikiran bahwa satu artikel kemudian bisa jadi short form, bisa jadi satu carousel yang menarik gitu ya, atau bisa jadi itu aku bacain dalam bentuk speaking seperti ini, Benar gitu. Iya. Ya itu aku nggak menyadari itu sampai kemudian aku masuk ruang kreatif waktu itu. Iya, kebanyakan orang tuh berpikir kayak seakan-akan kita tuh setiap bulan itu harus bikin ide baru terus. Nah itu dia. Aku berani komentar justru jangan ide baru, tapi bahasa Inggrisnya iterate, bahasa Indonesia kayak bukan iterasi, tapi pokoknya adalah kalian tuh harus bisa iterate, harus bisa mengulang produk yang kalian berasa harusnya bagus, tapi di repackaging untuk jadi lebih gampang dikonsumsi. Nah itu detail banget sih, kita pernah obrolin ini sih. Iya. Aku juga dulu kirain iterate itu iterasi, tapi aku nggak kebayang konteksnya. Tapi bagi orang-orang yang masih di menit ini menonton kita, simpelnya yaitu apapun yang selama ini ada di kepala kalian, jangan cuma pintar di kepala kalian doang. Coba tuangkan dalam bentuk karya. Dan ketika karya tersebut winning, kemudian repackage lagi, kalian bungkus lagi dengan gaya kalian, dan kemudian pasti ada jutaan orang yang membutuhkan itu. Karena kayak kata Ko Agus ya, Ko Agus harus bilang ini langsung sih. Kayak tentang buku, dari jutaan tahun lalu buku Cyberpunk udah ada gitu ya. Oh itu paling seru tuh. Aku kan lumayan aktif di dunia produk digital kan. Terus banyak ada komentar kayak gini, kayak industri produk digital bentar lagi mati gitu kan, segala macam gitu kan. Aku bingung gitu kan. Aku kadang tuh apakah dia yang bahasa Inggrisnya rage bait, ya kan? Atau beneran dia serius gitu? Ya kadang-kadang aku ada ini lah, ya udah mungkin dia serius kayaknya, coba gue itu kan ya. Karena produk digital itu kan basically kan kalau fundamentalnya kan informasi. Informasi itu dari dulu udah ada kan, buku kan. Industri buku aja sampai sekarang masih hidup loh. Aku nggak tahu kalian di sini umur berapa, tapi kalian di sini yang mungkin umurnya seumuran sama aku, ingat di 2005-2006 saat Amazon makin banyak, makin keluar Kindle, pada bilang tuh buku-buku fisik bentar lagi mati. Semua orang pakai Kindle aja gitu. Tapi nggak mati-mati nih. 20 tahun kemudian masih ada gitu kan. Jadi orang-orang yang berasa bahwa industri ini udah mature, udah dewasa, menurut aku kalian salah kaprah sih. Terutama kita di negara berkembang ya. Kalau negara maju aja bisa sih, apalagi negara berkembang sih menurut aku. Dan aku aware bahwa semakin kesini justru makin banyak orang baca buku. Itu bisa, harusnya. Itu ngelebar tuh. Harusnya. Mungkin. Harusnya. Ya mungkin ngelebar juga terhadap podcast-podcast yang ngebantu meningkatkan literasi membacanya kita. Aku notice ada beberapa podcast baru, makin banyak tuh orang-orang ngomongin baca buku sih. Which is bagus sih, menurut aku ekosistemnya makin naik kan gitu kan. Nah, by anyway, aku rasa 1 jam yang sangat daging hari ini. Terutama dari sisi kita ngebahas tentang kreatif dan banyak hal yang aku belum aware ternyata hari ini dibicarakan. Dari sisi ngomong leverage sampai ke gimana cara monetisasi. Bagi teman-teman yang masih menonton di menit ini, aku berterima kasih sekali dan aku ingin mengucapkan sampai jumpa di Edutify Ruang Kreatif. Untuk detailnya ada link di deskripsi. Sampai jumpa semuanya. Stay classy.